Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi di Maulaya Official Channel bersama saya dan Abah Khairil Anam dari Den Anyar Jombang. Kita akan membahas tentang jodoh. Iya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lantas kita sebagai manusia harus tetap berusaha ya, Pak ya? Iya, harus iya, berusaha tetap, untuk iya. mendapatkan hal tersebut. Iya. Bagaimana, Pak, tips untuk mencari jodoh menurut pandangan Islam itu? Iya, ini luar biasa. Aduh, Jadi tips untuk mencari jodoh tentu kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Jadi dinikahi karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Nah, 4 yang disampaikan oleh Rasulullah ini sifatnya ikhbar. Jadi hanya informasi, bukan perintah. Justru yang perintah itu selanjutnya, fadfar bidzatiddin, maka pilihlah wanita yang punya agama. Taribat yadaka, kalau kamu mau memilih wanita yang punya agama, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi tipsnya sebenarnya sederhana, pilihlah wanita yang punya agama. Jadi kalau wanita itu agamanya kuat, ini berarti tipe wanita solehah. Nabi sendiri menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu antakuna zaujatuhu solehah. Jadi istrinya itu tampil menjadi sosok wanita yang solehah. Jadi memang cantik wajahnya perlu memang, begitu. Punya kekayaan perlu, nasabnya baik perlu. Tapi kalau seandainya 4 ini semua dikumpulkan jadi satu, ya kira-kira sampai tuwek gak ketemu-ketemu. Nah, makanya pilihannya ini yang paling mudah ya, pilihlah yang punya agama itu saja, begitu. Kalau terlalu idealis, ya cantik, ya nasabnya bagus, ya kaya raya, agamanya kuat. Ini kayaknya agak susah menemukannya itu. Siap-siap kalaupun ada, sampean sudah kalah dulu dengan yang lain. Nah, ini. Dan Makanya pilihannya ya, ini ya. Maka siap menjomblo selamanya. Makanya pilihlah yang punya agama saja. Karena kalau agamanya kuat, wanitanya solehah, insya Allah rumah tangganya akan menjadi bahagia. Ya. Karena kalau kita kita periksa satu persatu ya, misalnya 5 liha karena hartanya, harta itu tidak selamanya. Ya, karena nasab itu memang bagus, tapi kalau dia secara personal tidak memantaskan diri sebagai orang yang baik, itu juga tidak baik. Dia hanya mengandalkan nasab, tapi sementara dirinya sendiri tidak tampil menjadi baik, ya percuma. Itu cantik itu ada masa kadaluarsa. Ya kan? Cantik itu kalau masih muda. Ya, nanti kalau sudah tua ya jadinya seperti itu. Nah, kalau agama inilah yang akan jadi jaminan. Makanya kalau wanitanya ini agamanya kuat, tampil menjadi sosok wanita yang sholihah, insya Allah akan menjadi keluarga yang barokah. Jadi kalau ditanya tentang tips mencari jodoh, ya carilah wanita yang agamanya kuat, wanita sholihah. Karena begini, satu contoh saja. Orang itu kalau istrinya sholihah, dia dikasih belanja berapa saja, pasti dia qanaah, nerima. Ya nerima dan jadi apa-apa. Luar biasa ini, dikasih belanja 10.000 jadi rawon, dikasih belanja 7.500 jadi kare, luar biasa. Dikasih belanja 5.000 jadi lodeh, dikasih 2.000 itu jadi jangan bening, ya bening betul, tidak ada apa-apa. Luar biasa ini. Makanya kalau cari jodoh itu wanita yang sholihah, begitu. Jangan cari cantiknya, begitu. Cantik boleh, tapi harus sholihah. Nah, tapi ini susah kadang menggabungkan itu. Nanti ketemu sholihah tidak cantik, ketemu cantik tidak sholihah, kan susah ini. Iya. Jadi tips yang paling mudah yaitu mudah sebenarnya, cari wanita yang sholihah, begitu aja. Insya Allah hidupnya barokah. Karena yang terpenting dalam hidup itu barokah, begitu. Jadi dari solehah tersebut semua akan menyesuaikan. Iya, semuanya akan mengikuti, menyesuaikan. Karena kesolihahan seorang istri. Sampai Sayyidina Umar mengatakan kalau ada orang yang sukses, itu pasti ada 2 sosok wanita yang hebat. Satu ibunya, yang kedua istrinya. Jadi kalau ada laki-laki yang hebat, karena dia didampingi oleh wanita yang hebat.
Kalau ada anak yang hebat, karena dia diasuh oleh seorang ibu yang hebat. Jadi wanita ini kuncinya. Bagaimana cara mengetahui, Bah, kalau dia adalah jodoh kita? Oh gitu. Bagaimana kita tahu kalau dia ini jodoh kita? Ya kalau sudah kena. Oh, ya kalau sudah kena berarti itu jodoh kita. Kan begitu. Ini kan urusan takdir. Iya. Jadi takdir itu bisa diketahui kalau sudah terjadi. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi, sudah kena, sudah jadi istri, ya itu jodoh kamu. Begitu. Perkara nanti di tengah perjalanan kemudian putus, cerai, ya berarti takdirnya sampai di situ, begitu. Jadi urusan takdir itu memang kita tahunya itu kalau sudah terjadi. Memang di sana sudah tertulis si A, si B, si C itu nanti jodohnya siapa, orang mana. Itu sudah ada, semua tulisannya di sana itu sudah ada. Kita tahunya ya kalau sudah kena itu. Makanya kalau sudah bicara tentang perjodohan ini sama halnya dengan bicara takdir. Makanya enggak tentu, maksudnya enggak tentu itu enggak bisa dipikir kadang-kadang. Kok bisa ya? Bisa karena ini sudah ditakdir, sudah ditentukan oleh Allah. Kadang tinggi dapat pendek, gitu ya. Kadang mancung dapat pesek. Kadang tua dapat muda, itu kan ada. Jadi ini sudah menjadi takdir. Tapi kita tetap harus berusaha tadi. Makanya kalau itu bukan takdirnya, mohon maaf, walaupun sudah pacaran 3 tahun begitu ya, ya breset, nggak ketemu, kalah dengan tulisan takdirnya di sana, kan gitu. Walaupun kita itu sudah senengnya bukan main, wah sudah tanya ke sana kemari, tapi ternyata dia nggak senang, breset, nggak jadi. Berarti itu bukan takdirnya. Jadi kalau kita kepengen tahu kalau ini jodoh kita, takdir kita, ya kalau sudah kena itu berarti takdir. Mudah begitu aja. Jadi cara menengerinya itu mudah. Iya. Jadi kalau sudah kena ya berarti takdir kamu, itu jodoh kamu gitu. Simpel saja, mudah sebenarnya. Ya. Mengenalnya apa ya? Iya, pokoknya jadi, kalau sudah kena berarti itu jodoh kamu. Gitu. Itu kan bukan namanya pacaran, Bah. Apa namanya? Pacaran itu bagaimana, Bah? Oh, kalau pacaran kan itu melanggar syariat. Kan katanya bahkan kenal dulu. Iya. Nah, kenal kan istilah dari anak sekarang kan pacaran itu, Bah. Pacaran. Islam itu memberi ruang untuk bisa ta'aruf, berkenalan. Itu memberi ruang. Jadi bukan kok saklek enggak boleh kan gitu. Ada caranya. Namanya khitbah itu kan boleh. Jadi boleh, Islam itu mengajarkan untuk mengenal atau melihat, bahkan melihat seorang wanita yang akan dinikahi itu boleh. Nah itu pacaran ala Islam itu seperti itulah. Kalau rangkul-rangkulan, ciuman, lah itu bukan pacaran menurut Islam itu. Itu malah zina, dosa besar itu. Ya, jadi kita kenakan dulu. Kalau sudah kena, lah itu nanti semuanya akan berubah jadi pahala. Kalau belum haknya, belum menjadi istri yang sah, belum menjadi suami yang sah, itu memandang saja dosa. Tapi kalau sudah suami istri yang sah, memandang pahala. Itu salaman pahala, rangkulan pahala, lengkap, wah nggak bisa dihitung pahalanya itu. Makanya ini pengumuman bagi para jomblo-jomblo segera menikah. Ya, kalau ingin dapat banyak pahala, ya, jangan diteruskan pacarannya, itu dosa besar, menumpuk-numpuk dosa itu. Ya. Siap. Apakah ada, Bah, amalan-amalan dari seorang yang jomblo itu, Bah? Amalan biar cepat ketemu jodohnya. Ya, sebenarnya amalan yang khusus itu ya enggak ada. Amalannya ya sholat hajat itu kan artinya punya hajat. Kan gitu kata Rasulullah, siapa saja yang punya hajat maka sholatlah 2 rakaat. Itu yang dimaksud sholat hajat. Ya minta kepada Allah. Kita berdoa. Ya, berdoa pakai bahasa apa yang dia pahami, terserah, mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia terserah. Ya intinya kita mohon kepada Allah dengan cara yang dia itu paham. Jadi jangan kemudian berdoa dengan bahasa yang menggebu-gebu, ternyata dia tidak paham sendiri dengan apa yang dia baca. Ya lebih baik pakai bahasa Jawa, tidak apa-apa. Gitu. Syukur-syukur pakai bahasa Arab, tapi dia paham. Tapi kalau bisa bahasa Arab itu ya doa bahasa Arab itu doa yang maktur dari Rasulullah. Karena dulu itu pernah ada seorang wali namanya Imam Yazid, Abu Yazid Al-Bustami. Itu ketika waktu jomblo itu pernah berdoa minta kepada Allah, ya Allah tolong kirim jodoh yang baik bagi saya. Itu tiap hari doanya seperti itu. Lama kelamaan dia merenung, saya kok berdoa seperti ini ya.
Padahal Rasulullah tidak pernah mengajari doa seperti ini. Akhirnya dia tidak pernah berdoa dengan cara seperti itu. Dia tidak doa minta jodoh, itu tidak. Yowis, doa seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, doa-doa yang maksur dari Rasulullah itu. Nah, karena dengan membaca doa-doa dari Rasulullah itu malah akhirnya ditemukan jodohnya. Jadi kalau misalnya pengen berdoa, ya berdoa yang maksur, yang dari Rasulullah, kan begitu. Nah, kalau khusus doa agar diberi jodoh itu kayaknya kok enggak ada. Wong Abu Yazid Al-Bustami saja mengatakan seperti itu. Ya, sholat hajat itu sajalah. Sholat hajat, terus kemudian berdoa, apa yang menjadi hajatnya disampaikan ke Allah. Insya Allah dikabulkan. Dan juga berusaha ya Pak ya. Dan tetap berusaha. Dan berusahanya dengan cara yang benar. Benar ya. Dengan cara yang benar, tidak menghalalkan segala macam cara. Begitu. Ya. Bagaimana Pak jika ada seorang pemuda yang Iya. dari finansial sudah mencukupi, usia mencukupi, terus dan juga keilmuan juga sudah mencukupi, lalu belum ada kemauan untuk menikah? Iya. Jadi sebenarnya ini termasuk peringatan dari Rasulullah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, apalagi tadi disampaikan secara finansial mampu, keilmuan mampu, usia sudah mencukupi, falyatazawwaj, maka nikahlah. Gitu. Walaupun ini perintahnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Nah, apapun yang diperintah oleh Rasulullah, perintah nikah itu manfaatnya luar biasa. Ya, apalagi sudah mampu. Kecuali kalau tidak mampu, belum nikah ya tidak apa-apa. Ini sudah mampu. Nah, kalau sudah mampu ya cepat-cepat untuk nikah. Ya, dari sisi pahala, tentu pahalanya orang yang beribadah, yang sudah nikah dengan yang belum nikah tidak sama. Rok'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rok'atan min ghairi muta'ahilin. 2 rakaat bagi orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang belum punya istri, belum berkeluarga. Masya. Jadi yang sudah punya istri, sudah punya suami, sholat 2 rakaat itu dikali 70. Kali 70. Yang belum punya istri, ya pancet itu 2 saja. Ini dari sisi pahalanya berbeda. Itu. Di hadis lain Rasulullah mengatakan iltamisu ar-rizqa binikah. Carilah rezeki itu dengan nikah. Artinya apa? Dengan nikah itu menjadi berkah, rezekinya menjadi tambah. Makanya orang itu kalau nikah barokah, rezekinya tambah. Sampai Rasulullah itu mengatakan fakirun man la zaujata lahu. Fakir. 3 kali orang yang tidak punya istri itu fakir. Makanya kalau kepingin kaya, nikahlah. Gitu. Jadi dengan nikah membuat orang ini menjadi kaya. Gitu. Apalagi ini sudah mampu secara finansial. Jadi bagi para pemuda yang sudah mampu, falyatazawwaj, maka nikahlah. Nah, kalau tidak mampu, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau memang tidak mampu ya berpuasa lah. Ya, maka berpuasa. Begitu. Jadi artinya ya menahan diri, ya kecuali kalau orang ini sudah mampu, tapi kalau tidak segera menikah malah dia melakukan perbuatan zina, ini malah perintahnya menjadi wajib. Ya. Jadi perintah falyatazawwaj itu kalau orangnya tidak nikah malah berbuat zina, ini malah menjadi wajib. Tapi kalau dia masih bisa menahan, itu masih sunnah hukumnya. Jadi ini pengumuman sekali lagi bagi para jomblo-jomblo ini ya. Jadi yang sudah mampu segera menikah. Jangan idealis. Artinya idealis itu begini, saya nikah nanti kalau sudah punya rumah, punya tanah, punya sawah. Ya sampai tua tidak nikah-nikah. Justru dengan nikah kamu bisa punya rumah, punya sawah, punya tanah, punya mobil. Karena berkah. Gitu. Jadi jangan idealis dulu. Kadang orang kan idealisnya seperti itu. Nanti saya kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya tanah, saya baru nikah. Wah, ya sido tuwek temenan nikah. Ya sekiranya cukup untuk berdua ya sudah nikah itu nanti akan bertambah. Iltamisu ar-rizqa bin nikah. Carilah rezeki itu dengan nikah. Demikian mungkin bermanfaat ya. Amin.
Itulah tadi pembahasan tentang perjodohan. Iya. Dan semoga yang jomblo segera menemukan jodohnya. Amin, amin. Karena sebentar lagi mau Ramadan ya Pak ya. Iya. Jadi harus Jadi ada nanti yang hari raya biar buka-buka ada. Iya. saat sahur. Iya. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.